Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukidian Yogyarto. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan project REST API atau Representational State Transfer Application Programming Interface. Jadi pada project kali ini akan membahas tentang sistem manajemen data perguruan tinggi menggunakan Express.js versi 5, TypeScript versi 6, dan juga MySQL. Jadi ini sudah saya buatkan database perguruan tinggi DDB. Jadi ada apa saja di dalamnya seperti ini. Follow apa namanya? Kolom-kolom yang sudah dibuat atau formatnya nanti seperti ini. Ada ID, ada nama, singkatan, alamat, kota, provinsi, jenis akreditasi, website termasuk nomor teleponnya. Oke, ini yang ada di MySQL Workspace-nya. Kemudian kita masuk ke TypeScript yang kita gunakan di Visual Studio. Jadi ini sudah kita buatkan folder-folder susunannya seperti ini. Ada config, db.ts, kemudian ada controller, ada uh, models perguruan tinggi, kemudian ada route, kemudian ada validator. Ini ada dua, ada apps dan juga server, dan termasuk dengan package JSON-nya. Nah, ini sesuai yang disampaikan di awal tadi, kita menggunakan Express, kemudian ada juga MySQL termasuk Node.js-nya yang ini. Nah, kemudian terkait dengan server yang ini, server.ts. Jadi server.ts ini merupakan awal titik masuk utama aplikasi. Jadi yang bertugas mengimport kemudian masuk portnya kemana itu lewat sini. Jadi kita menggunakan metode listen untuk menjalankan server HTTP. Jadi apps listen portnya berapa, portnya saat ini kita tentukan menggunakan port 3000, kemudian dengan URL-nya seperti ini, local HTTP slash slash local host, kemudian portnya berapa. Nah, kemudian kalau di apps.ts ini, jadi ini yang bertanggung jawab atas konfigurasi aplikasi Express, karena di sini ada middleware juga nanti yang akan memparsing body JSON sehingga nanti akan auto menampilkan sesuai dengan request seperti itu. Oke, kalau yang atas-atas ini jadi config itu memang konfigurasi untuk koneksi database ke MySQL. Kemudian kalau model yang ini untuk interface data atau nama-nama folder sesuai dengan yang ada di database tadi. Kemudian ada juga controller di mana ini ada apa namanya, query-query yang kita gunakan, kemudian ada routes juga. Ini routes digunakan untuk mengatur endpointnya, definisi endpointnya. Oke, langsung saja ini kita coba jalankan atau kita praktekkan. Ini sudah kita jalankan ya, untuk npm run dev-nya sudah jalan tadi. Nah, ini kita coba request. Sebenarnya tadi saya sudah buka yang mana ya tadi. Oh, ini. Nah, ini tadi sudah percobaan yang awal. Jadi kalau URL-nya kita gunakan yang ini. Kita kopikan, ini hanya sebagai catatan aja ya. Nah, ini kita kopikan di sini. Jadi menggunakan localhost port 3000 slash API slash perguruan tinggi. Jadi ini kita menggunakan fitur get itu untuk menampilkan atau mengambil, post itu untuk memposting, kemudian put itu untuk mengupdate atau melakukan perubahan data, kemudian del itu kita gunakan untuk menghapus data.
nanti hanya sampai del ini aja. Patch ini sebenarnya juga untuk mengubah tapi sebagian. Oke, nah ini kita coba tampilkan. Nah, status oke, 200 oke, kemudian size 70 byte, timesnya 24 ms. Message-nya data seluruh perguruan tinggi berhasil diambil. Datanya masih kosong ya, karena memang kita belum injekkan atau masukkan data-data. Kemudian kita coba masukkan datanya di sini di body JSON. Kemudian ini coba saya siapkan yang ini, tinggal kopaskan ya, tadi sudah siapkan di prepare biar nggak kelamaan. Ini kita coba sini. Nah, ini kita mau update atau kita posting ya data ini. Jadi ini nama perguruan tinggi ITS, Institut Teknologi 10 November, singkatan ITS. Jalan alamatnya ini, kota apa, Provinsi Jawa Timur, jenisnya atau status negeri, kemudian akreditasi A, websitenya its.ac.id, kemudian teleponnya ini. Nah, ini kita coba post. Datanya seperti apa? Nah, ini 201 create. Sekian size-nya. Data perguruan tinggi berhasil ditambahkan. Datanya OID 4. OID 4, kok ID 4 ya? Oh, karena tadi sudah uji coba 3 kali ya. Oke, nah kemudian lanjut saja, ini Institut Teknologi 10 November masih tampilnya sama. ID ini sebenarnya harus dari 1 ya, karena tadi sudah percobaan 1 sampai 3 kali, jadi ini melanjutkan ke 4. Tapi ketika di get datanya masih tampil 1 ini saja yang. Oke, ini coba kita ganti get. Datanya apakah benar 1? Oke, datanya benar 1, hanya ID-nya memang 4. Terus kemudian kita coba di database MySQL. Nah, ini muncul apa saja. Nah, ini masih 1. ID-nya 4. Itu teknologi 10 November ITS, Jalan Raya Keputih, Jalan ITS Keputih Sukolilo Surabaya, sampai dengan nomor teleponnya ini. Oke, nah kita tambahkan lagi. Jadi ini kita ubah aja ya. Politeknik. Ini kita ubah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, PPNS Jalan Raya, PPNS Surabaya masih sama, status sama, PPNS. Nah, ini teleponnya kita coba apa? Oke, nah ini kita coba postingkan lagi. Kita post. Data berhasil tambahkan ID 5 karena melanjutkan yang 4 tadi ya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Oke, coba kita tambahkan 1 kali lagi. Ini biar 3 gitu ya. Oke, ini elektro kita aja. Elektro Politeknik Elektronika Pens, Jenraya Pens, sama Pens. Kemudian ini ID-nya kita ubah. Oke, nah kita post lagi. ID-nya 6. Data berhasil tambahkan ID 6, Pens. Kita coba tampilkan di MySQL Workspace. Ini masih 1. Kita refresh dulu atau kita jalankan. Nah, oke, sudah menjadi 3 nama kampus ya, Institut Perguruan Tinggi. Ada ITS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ada Politeknik Pendidikan Negeri Surabaya. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita kembali ke sini, TypeScript-nya. Nah, ini kita pengen coba ngubah atau pengen delete yang ITS atau yang ID. Coba kita buka di sini. Kalau kita ambil get, oke, berarti ini datanya get tampil semuanya. ID 4, ID 5, ID 6 udah tampil semuanya ya. Nah, ini kita coba delete yang ID ke 4 atau pertama. Nah, ini coba kita delete. Ini kita tidak perlu memperhitungkan yang ini, kita tidak perlu ngisi sebenarnya, tinggal delete. Terus ini dialamatkan ke ID-nya ke 4. Nah,
ini coba kita send. Data perguruan tinggi berhasil dihapus. Oke, artinya yang ITS tadi harusnya sudah hilang. Coba ini kita get. Kita hapus 4-nya, kita get. Apakah hilang? Oh iya, sudah hilang. Data oke berhasil. Perguruan tinggi berhasil diambil. Tinggal ID 5 dan 6. Politeknik Perkapalan Surabaya sama Politeknik Elektro Negeri Surabaya. ITS-nya sudah hilang atau ID 4 tadi. Oke, kalau dicek di MySQL Workspace, yang ini masih 3 tadi, kita refresh. Oke, tinggal 2. Jadi fungsi delete sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba ubah yang Politeknik Elektro Negeri Surabaya ini adalah ID 6. Jadi ID 6 kita ubah, coba ke put. Jadi ini kita coba ubah Politeknik Negeri Madiun gitu ya. Politeknik Negeri Madiun. Ini PNM. PNM. Jalan Raya Serayu. Serayu. Ini Madiun gitu aja. Madiun. Jangan sekali loh. Taman. Statusnya A. Jenisnya negeri. Ini kita ganti pnm.ac.id. Untuk nomor teleponnya juga kita ganti. Sebagai contoh saja. Oke, kita put ya. Ini kita menggantikan Politeknik Elektro Negeri Surabaya ID 6 yang awalnya Elektronika Negeri Surabaya, kita gantikan. Oke. Data perguruan tinggi berhasil diperoleh. Data ID 6 Politeknik Madiun. Oke. Apakah ini, kalau ini berhasil ya. Jadi kita coba get. Datanya seperti apa. Oke, ini sudah muncul 2 ID-nya yang awalnya PPNS dan juga PENS. Sekarang ID 6 ganti PNM atau Politeknik Negeri Madiun, seperti itu. Nah, kalau yang di MySQL Workspace ini juga kita coba. Ini masih Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Coba kita refresh. Nah, ini sudah ganti Politeknik Negeri Madiun. Jadi fungsi-fungsi yang di sini tadi sudah berhasil. Mungkin itu sekilas project kecil yang bisa saya jelaskan. Jadi manfaatkan atau implementasi REST API dan juga fungsi-fungsi dari get, post, put, termasuk delete. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.